Jadi bar plot atau grafik batang ini digunakan untuk memvisualisasi frekuensi dari data atau pengamatan. Ya, jadi untuk mengilustrasikannya, saya gunakan sekuen DNA dari virus COVID. Ya, ini kita upload ke R. Oke, nah yang saya coba tampilkan adalah frekuensi masing-masing nukleotida. Nah, ingat ya, DNA itu kan sekuen polimer ya. Ada unit ulangannya dan unit ulangannya itu kita sebut dengan nukleotida. Ya. Ada 4 macam nukleotida di DNA ya, A, C, G, T. Nah, A itu untuk adenosin. Adenosin ini jadi nama molekul, nama kimia untuk molekul penyusunnya ya. C ini untuk sitosin, G untuk guanin, dan T untuk timin. Nah, ini kita coba tampilkan ya komposisinya, ya frekuensi masing-masing nukleotida. Oke, kemudian kita juga coba tampilkan frekuensi munculnya masing-masing pasangan terurut dua nukleotida, ya, termasuk AA, AC, AG, AT, CA, CC, dan seterusnya sampai PT. Ya, itu kita coba tampilkan uh, frekuensinya dalam bentuk bar plot. Belum membuat bar plot, tugas pertama kita sebetulnya adalah membuat tabel frekuensi dari ACGT-nya dulu. Nah, kalau masih ingat, salah satu fungsi di R untuk menampilkan frekuensi ya, itu adalah fungsi table ya. Nah, tapi fungsi table ini inputnya adalah vektor ya, yang elemennya atomik. Jadi di sini kita harus memecah sekuen DNA ini menjadi vektor yang elemen-elemennya atomik ya, karakter tunggal dari huruf A atau C atau G atau T ya. Nah, itu gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan fungsi str split ya. Oke, jadi kita coba str split. Oke, jadi sebutkan di dalamnya, sebutkan nama sekuennya, dan itu untuk memecahnya kita gunakan tanda petik dua kali ya. Oke, dan ini kalau kita cek hasilnya ya, jadi terpecah jadi karakter-karakter tunggal. Oke, nah kemudian uh, kalau udah bisa memecahnya, berikutnya adalah kita baru bisa gunakan fungsi table ya. Jadi ingat yang di dalam kurung table ini sekarang udah vektor ya. Jadi vektor yang di atas ya. Nah, ini hasilnya. Oh, ternyata ada apa ini? Slice n ini. Jadi ini sebenarnya kayaknya sisipan dari waktu mengupload ya. Waktu mengupload data ini R-nya menyisipkan slice n ini karena sekuennya mungkin terlalu panjang ya. Nah, gimana cara membuang slice n ini? Nah, itu kita update virusnya, sekuen DNA virusnya dengan COVID-19 virus. Kita update ya dengan fungsi yang namanya GSUB ya. GSUB singkatan dari Global Substitution. Jadi yang mau kita GSUB adalah slice n-nya. Oke, ini kadang-kadang kalau udah enter berarti kita sambung aja ke bawah ya. Kita ganti GSUB dengan nothing ya. Jadi nanti tuliskan virusnya, sekuen DNA virusnya. Nah, ini nanti slice n ini dengan fungsi GSUB ini akan ditiadakan ya. Kita bisa cek ya, tampilkan tabelnya lagi ya. Sekarang kita lihat slice n-nya hilang. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat
huruf A ada 8.952, huruf C ada 5.491, G-nya 5.800-an, T 9.500-an. Ya. Nah, ini komposisi nukleotida untuk virus COVID. Ya, bisa kita tampilkan bar plotnya dengan menggunakan fungsi bar plot. Ya. Oke. Nah, inilah dalam bentuk fungsi bar plot. Tampilan bar plot dari komposisi nukleotida. Ya. Nah, kalau kurang serak dengan sumbu Y-nya, ya, mau disampaikan lebih tinggi lagi 10.000 mungkin ya, itu kita gunakan kontrol input parameternya untuk fungsi bar plot. Itu parameternya yang dikontrol adalah Y-lim, singkatan dari Y-limit. Dan ini ya di nilainya itu adalah vektor yang panjangnya 2. Jadi elemen pertamanya adalah nilai minimumnya 0 dan maksimumnya, karena kita lihat maksimum 9.500-an, mungkin kita tulis sampai 10.000 aja ya. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat ya sampai 10.000 ya, mungkin jadi lebih bagus. Dan kemudian kalau mau kasih judul, pakai fungsi input parameter main yang kita kontrol ya, kasih nama mungkin frekuensi atau bukan frekuensi ya, komposisi nukleotida COVID-19 ya. Oke, ini jadi tampilan bar plot untuk komposisi COVID-19 ya. Kalau mau dijadiin dalam persentase ya, misalnya ini kan dalam bentuk total ya, total dari A ada berapa, C ada berapa, G ada berapa, T berapa, atau istilahnya frekuensinya ya. Dimana kalau mau tampilin frekuensi relatifnya, dengan kata lain persentasenya ya. Nah, itu tinggal kita bagi di sini ya, tabel ini ya, kita bagi dengan panjang sekuennya ya, panjang sekuen total hurufnya kan, itu panjang sekuennya adalah total huruf ACGT-nya ada berapa banyak. Oke. Dan ini ingat, sekarang nilainya hanya berkisar antara 0 sampai 1 kan, nggak mungkin lebih dari 1 ya. Oh, bisa. Oh, kenapa ya salah? Ini lengthnya ini ya, COVID-19 virus ini lengthnya ya 1, cuma ada 1 elemen, yaitu sekuen keseluruhan ya. Nah, ini lengthnya harusnya diganti dengan apa? Kalau ada yang masih ingat, diganti dengan banyaknya huruf, itu fungsinya adalah bukan length tapi nchar ya. Oke. Nah, ini jadi yang benarnya ya, ini komposisinya. Oke. Kalau mau dinyatakan dalam persentase ya, berarti Y-nya sampai 100 misalnya, dan berarti persentase dikalikan dengan 100. Oke. Dan itu merubah sumbu Y-nya. Oke. Oke, ini saya bersihkan dulu ya. Berikutnya adalah menampilkan yang pasangan berurutnya, frekuensi untuk pasangan berurut. Ini strateginya berbeda. Kali ini kita gunakan fungsi substring. Sebelumnya kita pernah belajar yang namanya fungsi substr ya, substr. Nah, substring ini agak berbeda dengan substr ini ya. Kalau dulu substr, misalnya kalau kita kasih COVID virus, kita mau ambil huruf pertama sampai huruf ke 3, ini perintahnya ya, dari nah, fungsi substring masih bisa dipakai untuk
yang perintahnya seperti ini. Jadi kita bisa ambil huruf pertama sampai ketiganya. Nah, tapi keuntungan dari fungsi substring ini ya dibandingkan substr adalah input yang kedua, elemen kedua dan ketiga di sini, input ketiganya itu bisa kita kasih dalam bentuk vektor. Ya, jadi misalnya 1 sampai 3, 3 sampai 5. Apa hasilnya kita lihat ya. Jadi di sini sebenarnya dia akan mengambil menampilkan 3 huruf pertama untuk elemen pertamanya, elemen keduanya adalah 3 huruf dari posisi kedua sampai keempat, dan terakhir adalah 3 huruf dari posisi ketiga sampai kelima ya. Kita coba lihat kalau fungsi substr bisa nggak ya. Kalau kita kasih 3 sampai 5, apakah dia bisa menampilkan? Ternyata tidak ya. Nah, jadi fungsi substring ini akan bermanfaat untuk mendapatkan komposisi dari pasangan terurut yang kita inginkan tadi ya. Oke, jadi caranya adalah dengan menuliskan substring 1 sampai apa ini, nchar dari COVID-nya ya, dikurang 1 ya. Karena ya ini yang posisi kedua terakhir ya, harus dikombinasi dengan posisi yang terakhir. Nah, yang posisi 1 harus dikombinasi dengan posisi kedua. Jadi di sini kita tulis 2 sampai nchar, kemudian COVID ya, tutup kurung. Oke, jadi ini akan menampilkan pasangan terurut ya. Untuk 2 nukleotida. Dan jadi berikutnya tinggal tampilkan tabelnya, tutup kurung, dan di depannya tulis tabel, tutup kurung ya. Inilah frekuensi dari komposisi frekuensi dari pasangan terurut AA, AC, AG, AT, dan seterusnya sampai TT ya. Ini kita bisa tampilkan bar plotnya ya, tutup kurung. Oke, bar plot. Tada. Oke, jadi komposisi dari pasangan terurut dari virus COVID ini seperti ini bentuknya. Dan kalau ini kurang nggak muncul semua, tinggal kita geser aja, nanti muncul semua ini labelnya. Yang ini belum muncul, kita geser lagi, ya muncul ya. Oke, itu untuk komposisi. Dan kalau mau memperbaiki tampilannya sesuai yang diinginkan, silakan coba ya, coba sendiri. Nah, kalau yang belajar biologi mungkin tertarik, kenapa sih belajar hitung-hitung kayak ginian, komposisi dari ACGT, kemudian pasangan terurutnya atau pasangan 3 nukleotida terurutnya, itu untuk apa ya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengcluster atau mengelompokkan virus-virus yang ada ya. Jadi itu manfaatnya, untuk pengelompokan virus, strain virus yang sama. Jadi akan ada algoritma atau proses komputasi yang akan secara cepat bisa menentukan kelompok virus-virus yang mirip satu sama lain. Oke, ini saya bersihkan dulu ya, dan kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu plot sekuen bilangan dengan fungsi eksplisit ya. Jadi ini yang kita bahas yang lalu, kita coba tampilkan bentuk plotnya. Oke.